Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya jika seorang ayah mertua jatuh cinta pada menantunya sendiri, saat sang suami sedang berjuang di kota demi masa depan mereka? Apa yang terjadi saat itu? Inilah kisah tentang cinta yang berubah jadi luka, dan pengkhianatan yang menghancurkan segalanya. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda semua sehat, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung di Jawa Tengah, kehidupan berjalan tenang bagai aliran sungai yang tak pernah terburu-buru. Rutinitas sehari-hari yang sederhana menjadi warna utama hari-hari warga desa. Hamparan sawah hijau membentang luas, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang menjulang tinggi, menghadirkan suasana damai dan alami. Rumah-rumah tradisional berjajar di sepanjang jalan desa yang berdebu, dengan atap alang-alang dan dinding bambu yang sederhana. Anak-anak bermain bola plastik dengan riang, sementara para ibu sibuk mengobrol dan menjemur pakaian di bawah sinar matahari yang hangat. Di tengah desa yang penuh kedamaian ini, tinggal sepasang suami istri, Bayu dan Wati. Bayu adalah pria sederhana, dikenal sebagai sosok pekerja keras dan pantang menyerah. Setiap pagi, ia meninggalkan rumah kecilnya untuk bekerja di sawah, mengorbankan keringat dan tenaga demi menghidupi keluarganya. Sementara itu, Wati adalah gambaran keindahan dan kelembutan. Kulitnya yang putih bersih dan tubuhnya yang montok membuatnya menjadi pusat perhatian di desa. Namun di balik pesonanya, Wati adalah istri yang penuh kasih dan setia. Ia menjalani hari-harinya dengan menjaga rumah dan menanti kepulangan Bayu dengan penuh harap. Cintanya yang tulus menjadi kekuatan di tengah segala kesulitan yang mereka hadapi. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sebuah keputusan berat harus diambil. Demi masa depan yang lebih baik, Bayu memilih untuk merantau ke Jakarta, mencari pekerjaan yang bisa memberi penghidupan lebih layak. Kepergiannya membawa harapan besar, meski juga diselimuti risiko dan ketidakpastian. Saat Bayu meninggalkan desa, Wati tinggal di rumah orang tua Bayu. Desa yang tampak tenang seperti lukisan itu, kini menyimpan badai yang perlahan muncul. Wati, yang dulu ceria dan penuh semangat, mulai merasakan kekosongan yang dalam. Kesepian menyusup ke dalam tiap sudut hidupnya, mengisi ruang hampa yang tak bisa diisi hanya dengan menunggu. Pak Karno, ayah mertua Wati, adalah sosok yang pendiam dan dihormati. Meski terlihat tenang, di dalam hatinya tersimpan rahasia yang sulit diungkapkan. Tatapan Pak Karno seringkali tertuju pada Wati dengan rasa ingin tahu yang perlahan berubah menjadi curiga. Suatu hari, tanpa sengaja Pak Karno melihat Wati berganti pakaian. Momen singkat itu menimbulkan benih keraguan dalam pikirannya. Tatapannya kini tidak hanya sekadar melihat, tetapi mengandung sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mengubah hubungan mereka. Peristiwa kecil itu bagaikan percikan api di hutan yang kering, yang tanpa disadari mulai membakar kebiasaan damai desa mereka. Sebuah hubungan terlarang mulai tumbuh di antara mereka, di tengah kehidupan yang sehari-hari tampak biasa saja. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah rahasia itu terungkap? Bagaimana nasib Wati yang kini terjebak di antara dua dunia yang berbeda? Dan bagaimana perasaan Bayu, yang jauh di kota besar, tanpa tahu apa yang sedang terjadi di rumahnya? Semua akan terungkap seiring waktu, membawa tragedi yang mengguncang fondasi kehidupan mereka dan meninggalkan bekas dalam ingatan desa selamanya. Setelah kepergian Bayu ke Jakarta, kesepian Wati semakin dalam. Walau rumah mertua memberikan rasa aman dan nyaman, Wati merasa terasing. Hari-harinya dipenuhi dengan rutinitas yang sama, memasak, membersihkan rumah, dan menanti kepulangan suami yang terasa semakin jauh. Pak Karno, yang dulu hanya seorang ayah mertua yang bijaksana, mulai menunjukkan sisi lain. Tatapannya seringkali tak lepas dari Wati, yang kini hanya ditemani sepi dan kebisuan. Ada sesuatu dalam diri Wati yang memikat dan mempengaruhinya, sesuatu yang ia coba abaikan namun semakin sulit dihindari. Pada suatu sore yang cerah, saat sinar matahari menembus tirai jendela dan memantulkan pola-pola lembut di lantai rumah, Pak Karno menemukan dirinya terperangkap dalam momen yang tak terduga. Wati, tanpa sadar,
sedang mengganti pakaian di kamarnya. Kebetulan Pak Karno lewat, dan secara tak sengaja menangkap bayangan tubuh montok Wati dalam siluet cahaya yang halus. Momen singkat itu, yang seharusnya hanya kebetulan biasa, menjadi awal dari kehancuran yang tak pernah dibayangkan. Seiring waktu, ketertarikan Pak Karno pada Wati berubah menjadi obsesi yang sulit ia sembunyikan. Ia mencoba menutupi niatnya, namun seringkali tak mampu menahan diri untuk mendekati Wati dengan cara yang semakin pribadi. Di sisi lain, Wati yang merasakan kekosongan dan kesepian dalam hidupnya mulai merespon pendekatan Pak Karno. Awalnya, ia hanya bersikap sopan dan menjaga jarak. Tetapi lambat laun, kehadiran Pak Karno mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Pertemuan-pertemuan singkat mereka yang dimulai dengan percakapan ringan dan bantuan rumah tangga berubah menjadi saat-saat intim penuh ketegangan. Di malam yang sunyi, mereka menghabiskan waktu bersama dalam kehangatan ruangan, berbagi obrolan penuh pengertian. Wati merasakan kenyamanan yang aneh, namun kenyamanan itu perlahan membawa dirinya ke jalur berbahaya. Kegiatan mereka semakin sering, dan Pak Karno mulai berusaha menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan, mengisi kekosongan emosional Wati dengan perhatian dan kata-kata manis. Sementara itu, Wati yang merasa terasing dari Bayu mulai mempertanyakan hidupnya dan apa yang benar-benar ia inginkan. Namun, hubungan yang berawal dari ketidakpastian dan godaan itu memiliki batasnya. Suatu malam, ketika kerinduan dan nafsu memuncak, Pak Karno dan Wati terjerumus ke dalam perselingkuhan yang dalam dan penuh risiko. Dalam kegelapan kamar, mereka berbagi momen penuh gairah dan dorongan terlarang. Wati terjebak dalam keterikatan emosional yang sulit untuk dilepaskan, meskipun ia sadar itu adalah sebuah kesalahan besar. Ketika Bayu pulang dari Jakarta, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Sikap Wati yang dulu penuh kasih berubah menjadi dingin dan acuh tak acuh. Kecurigaan Bayu semakin kuat ketika bisik-bisik tetangga tentang hubungan terlarang Pak Karno dan Wati mulai beredar. Desas-desus itu menyebar di desa, dan beberapa warga yang semula hanya merasa curiga mulai mengumpulkan bukti. Pada suatu sore yang penuh ketegangan, warga desa berkumpul dan memutuskan untuk menggerebek rumah Pak Karno, ingin memastikan kebenaran gosip yang beredar. Saat warga menggedor dan masuk ke dalam rumah, suasana berubah menjadi kacau. Mereka menemukan Pak Karno dan Wati dalam keadaan intim di kamar tidur. Keduanya terkejut dan tidak siap menghadapi kenyataan yang terungkap. Wati, yang selama ini berusaha menutupi aibnya, kini harus menghadapi amarah warga yang menganggap tindakannya sebagai pengkhianatan besar. Bayu, mendengar kabar tersebut, merasa dunia runtuh di hadapannya. Ia berlari ke rumah dengan hati penuh luka dan kemarahan. Setibanya, ia menyaksikan kekacauan yang menghancurkan keluarganya. Ayahnya, yang dulu menjadi pelindung dan sosok yang dihormati, kini terlibat dalam dosa yang menghancurkan kehidupan mereka. Hati Bayu hancur melihat istrinya yang dulu ia cintai kini terjerumus dalam hubungan yang mengerikan. Di tengah kerumunan warga dan tatapan penuh kebencian, Bayu merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Kesedihan dan rasa sakit yang mendalam mulai menggerogoti dirinya, melemahkan tubuh dan jiwanya. Kisah ini menggambarkan emosi kompleks tentang pengkhianatan, cinta yang rapuh, dan kehampaan yang menyakitkan. Ini adalah kisah tentang cinta yang dulu tumbuh dengan harapan, namun hancur dalam sekejap karena godaan dan kesalahan yang lahir dari hati yang rapuh. Di tengah puing-puing kehancuran, tersimpan pelajaran pahit tentang batas moralitas dan konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil dalam keputusasaan. Beberapa hari setelah kegemparan itu, desa kecil yang dahulu riuh oleh canda dan kehidupan mendadak membeku dalam keheningan. Wati, wanita yang dulunya dikenal akan kecantikannya, kini berjalan menunduk dalam sunyi. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan kosong dan langkah berat yang diiringi bisik-bisik pedih dari mulut-mulut yang dulu memujanya. Ia hidup dalam penjara sosial yang diciptakan oleh pandangan orang-orang, terkucil, terasing, dan tak lagi memiliki tempat untuk kembali. Sementara itu, Bayu, pria yang sempat menyemai mimpi dan setia pada cinta, runtuh dalam diam. Pengkhianatan yang ia temui tak hanya mematahkan hatinya, tapi juga merenggut raganya. Tubuhnya yang dulu kuat dan tegap kini melemah,
diselimuti penyakit yang lahir dari luka batin yang dalam dan tak kunjung pulih. Ia kerap duduk menyendiri di sudut rumah, memandangi benda-benda yang menyimpan kenangan tentang masa lalu, tentang cinta yang dulu ia kira akan abadi. Setiap kali hujan turun, air matanya mengalir bersamaan, seolah langit pun turut meratapi kepedihan yang tak tertahankan. Dan pada suatu malam, di bawah cahaya bulan yang sendu dan suara rintik hujan yang jatuh lembut di atas atap, Bayu terbaring dalam diam. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak, dan dengan mata yang terpejam rapat, ia menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi dengan hati yang patah, meninggalkan dunia yang pernah ia cintai namun tak memberinya tempat untuk pulih. Wati kini hidup dalam kesendirian yang menggigit. Setiap pagi, ia terbangun bukan oleh harapan, melainkan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia dihantui oleh bayang-bayang masa lalu, oleh dosa dan kesalahan yang tak bisa ia hapus, meski dengan 1000 penyesalan. Desa yang dulu ia sebut rumah kini menjadi asing baginya, dan dirinya pun telah menjadi asing bagi dunia. Kisah Bayu dan Wati berakhir tragis. Namun, dari reruntuhan itu, muncul pelajaran yang seharusnya tak dilupakan. Bahwa kepercayaan adalah pondasi dari cinta sejati. Bahwa setiap pilihan, sekecil apapun, memiliki konsekuensi yang bisa mengubah takdir selamanya. Dan bahwa jalan pintas yang dibalut godaan, hanya akan membawa kehampaan dan luka yang tak tersembuhkan. Pesan moral dari kisah ini menggema dalam sunyi. Integritas dan kejujuran adalah fondasi hubungan yang bermakna. Butuh keberanian untuk tetap jujur di tengah kesulitan, dan tanggung jawab untuk menjaga batas moral dalam setiap keputusan. Karena cinta, jika tidak dibangun di atas kejujuran, akan rapuh, dan ketika runtuh, ia menghancurkan lebih dari sekadar hati. Di akhir cerita ini, di bawah langit mendung dan hujan yang masih turun dengan lirih, sebuah batu nisan berdiri sunyi. Nama Bayu terukir di sana, menjadi saksi bisu atas cinta yang dikhianati, dan kehidupan yang tak sempat pulih. Dan Wati, dalam diam dan penyesalan, akan menjalani sisa hidupnya dengan beban yang tak bisa ditebus, membawa dosa, air mata, dan pelajaran yang akan terus bergema di desa kecil itu. Kisah mereka menjadi legenda muram, tentang cinta, kesalahan, dan pentingnya menjaga hati agar tidak tergelincir oleh bayangan sesaat. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.